Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Travelers akhir zaman, kembali lagi bismillah. Kita berjumpa dalam segmen berbagi kisah nyata yang semoga dengan kita berbagi, kita terinspirasi dengan itu dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik dalam mengarungi kehidupan di akhir zaman ini, menjadi orang yang beruntung di dunia yang sementara ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Sobat Travelers akhir zaman yang dirahmati Allah SWT, kenapa mungkin sobat bertanya-tanya kenapa saya memakai kostum AC Milan di video kali ini. Ini berkaitan dengan kisah yang akan saya ceritakan, di mana ada seorang, sebut saja namanya Fulan. Dia ini merupakan penggemar klub sepak bola asal Milan, Italia. Dia ini AC Milan yang bajunya saya kenakan saat ini. Dimana begitu fanatiknya sehingga si Fulan ini mengoleksi banyak kostumnya, kemudian poster-poster ditempel di dinding-dinding kamarnya. Kemudian setiap pertandingan AC Milan dia tidak luput untuk menyaksikannya. Sampai suatu hari, yang namanya Allah, Zat yang Maha Rahman, mungkin dari sana, dari kejadian atau momentum saat itu, menjadi titik balik perubahan dalam kehidupannya, di mana si Fulan ini suatu hari dia bangun di suatu dini hari. Dia bangun untuk menonton pertandingan Milan di kejuaraan Champions League atau Liga Champions Eropa. Maka si Fulan ini Allah berikan ilham. Sebelum pertandingan dimulai, dia melakukan sholat 2 rakaat, sholat tahajud. Allah berikan ilham, dan inilah karunia yang besar yang tidak semua orang diberikan karunia tersebut. Maka kemudian si Fulan ini kemudian sholat dengan mencoba khusyuk, dan alhamdulillah dia dapat menyelesaikan sholat 2 rakaat, bahkan dia tambah sampai akhirnya dia mendapatkan beberapa rakaat. Kemudian dia berdoa, dan salah satu doanya itu, Masya Allah, dia rasakan, si Fulan ini rasakan dalam beberapa saat kemudian, perlahan-lahan Allah ubah perilakunya yang tidak sesuai, sampai akhirnya kemudian banyak cita-cita yang dia raih dari perubahan perilaku, akhlaknya. Inilah, dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah mampu memberikan, Allah kuasa memberikan hidayah itu dari berbagai macam jalan. Salah satu contohnya adalah Allah berikan kepada orang yang belum taat melalui dia menonton sepak bola. Jadi, tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sebagaimana pesan Gus Baha bahwa jangan kita pernah memandang remeh orang lain. Inilah jadi salah satu korelasinya dengan kejadian ini, kisah ini, bahwa orang yang belum taat pun ada potensi Allah berikan dia hidayah untuk menjadi orang yang taat. Sampai akhirnya si Fulan ini mengenal agama, kemudian menjadi orang yang berusaha untuk taat pada Allah SWT. Melalui apa? Dia bangun tengah malam, awalnya untuk menonton sepak bola, namun dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah,
Allah berikan dia ilham untuk sholat tahajud. Dan dari asbab sholat tahajud itu ada satu doanya yang membuat itu menjadi momentum Allah rubah, dia diberi taufik oleh Allah untuk berubah menjadi orang yang lebih baik, yang taat pada Allah SWT. Dari kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan, ya, jangan pernah meremehkan orang lain, hatta dia ini belum taat, tapi suatu saat jika Allah berkehendak maka dia akan menjadi taat. Yang kedua, dengan sholat maka Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Allah rubah, ya, hal-hal yang kurang baik dalam diri kita, sebagaimana dalam hadis ada sahabat yang mengadukan temannya bahwa temannya ini di malam hari dia sholat, tapi di pagi harinya dia pagi atau siang hari dia sholat, tapi malam hari dia mencuri. Namun Rasulullah sampaikan, apakah Rasulullah bertanya apakah dia sholat? Dia tetap sholat. Maka dijawab oleh sahabat ini, dia tetap sholat, ya Rasulullah. Maka yakinlah bahwa dengan sholatnya itu Allah akan rubah dia menjadi orang yang tidak akan mencuri lagi. Dan benar sekali Rasulullah SAW dengan asbab sholat itu Allah rubah temannya sahabat ini menjadi orang yang taat, tidak mencuri lagi. Inilah bagaimana kekuatan dari sholat. Inilah dua hal penting yang perlu kita ambil hikmahnya, bahwa jangan pernah meremehkan orang lain atau dia. Dan dengan asbab sholat, orang yang senantiasa menjaga sholatnya maka Allah akan berikan kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan telah menonton. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.